Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 4A akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang kebakaran hutan di Taman Hutan Rakyat Raden Surjo Prigen Pasuruan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rasid bin Al-Fatin dengan NIM 245341191 KT 10628. Saya Nisviati Soimah dengan NIM 245444480 KT 10877. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Zaki Miftah Fadlur Rahman dengan NIM 2453421 KT 10632. Perkenalkan, saya Sabita Aulia Zahra dengan NIM 2453934 KT 10739. Perkenalkan, nama saya Raka Amanda Maria dengan NIM 245400261 KT 10767. Selanjutnya, Perkenalkan nama saya Ridho Fatur Rahman Widodo dengan NIM 245382256 KT 1070. Perkenalkan, nama saya Pipin Tania dengan NIM 245455206 KT 10901. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rifda Salma Sofiah dengan NIM 245455143 KT 10899. Perkenalkan, nama saya Theodora Zahra Aulia Ramadhani dengan NIM 245455652 KT 10919. Ya, jadi untuk di Taman Hutan Rakyat Raden Surjo ini, ya ini Taman Tahura atau Taman Hutan Rakyat Raden Surjo ini berada di kawasan Subdas Gumandar di Blok Rangsang dan dengan lokasi Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan yang mempunyai luas sekitar 5.894,30 hektar yang masuk pada wilayah Prigen. Nah, jadi didapatkan di jurnal yang kami dapat pada Tahura Raden Surjo ini pada tahun 2018 mengalami kebakaran hutan. Jadi luas lahan yang terbakar di kawasan Subdas Gumandar ini sekitar 300 hektar yang sebanyak 63% Subdas merupakan tumbuhan tingkat bawah dan 37% Subdas merupakan tingkat pertumbuhan perpohonan. oke, selanjutnya interaksi yang terjadi saat kebakaran hutan di taman banyak kerusakan vegetasi. Kerusakan vegetasi yang terjadi ini diantaranya tumbuhan terbakar secara langsung, yaitu api yang menyala langsung membakar daun, batang, dan akar tanaman yang membuatnya mati karena panas yang tinggi. Selanjutnya adalah tanah kehilangan nutrisi. Nutrisi penting di dalam tanah seperti nitrogen dan fosfor ikut terbakar dan menghilang. Tanah pun menjadi kurang subur sehingga tumbuhan baru sulit tumbuh. Dan selanjutnya adalah gangguan pada siklus air. Pohon-pohon yang hilang karena kebakaran tak bisa lagi menyerap dan menguapkan air yang seharusnya membantu menjaga kelembapan di sekitar hutan. Hal ini bisa memicu keringanan dan mengganggu kehidupan tumbuhan dan hewan lain di area tersebut. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada ragam gangguan abiotik antroposentrik terhadap ekosistem hutan. Dari kebakaran hutan ini, dari Tahura Raden Swerjo, faktor pemicu kebakaran dan jenis kebakarannya ada El Nino. Fenomena ini menyebabkan kemarau yang panjang panjang sehingga meningkatkan risiko kebakaran. Akibatnya vegetasi menjadi kering dan sangat mudah terbakar jika terkena percikan api. Terus ada jenis kebakarannya di wilayah ini kebakaran terbagi menjadi dua tipe, yaitu kebakaran bawah dan kebakaran permukaan, yang keduanya berdampak serius pada kerusakan vegetasi hutan. Setelah kebakaran, area tersebut didominasi oleh spesies pionir seperti Imperata cylindrica atau alang-alang yang memiliki nilai kerapatan tinggi pada tingkat semai. Alang-alang cenderung tumbuh dengan cepat di area rusak akibat kebakaran dan menghalangi regenerasi spesies pohon asli lainnya yang membutuhkan kondisi lebih stabil.
Dan indeks keanekaragaman di Tahura menunjukkan nilai yang rendah berkisar antara 1,36 hingga 2,3 pada tingkat semai yang mengindikasikan bahwa setelah kebakaran keanekaragaman vegetasi menurun ke tingkat sedang atau rendah. Selanjutnya, Selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan akibat dari kebakaran hutan. Jadi dampaknya itu ada 4, ada ekologis, ekonomi, kesehatan, dan juga iklim. Yang pertama ekologis, yaitu penurunan keanekaragaman hayati dan kerusakan ekologis. Kebakaran hutan dapat mengakibatkan hilangnya habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Lalu fungsi hutan sebagai hutan lindung menurun dan menghambat regenerasi hutan. Hutan lindung berperan penting dalam menyimpan karbon, mengatur aliran air, dan melindungi tanah dari erosi. Jika fungsi hutan ini menurun, regenerasi alami hutan terhambat dan kualitas tanah juga akan menurun. Lalu dari segi ekonomi, seperti penurunan nilai ekonomi hutan dan produktivitas tanah. Hutan yang rusak tidak dapat lagi menyediakan hasil hutan kayu dan juga non-kayu yang berharga. Hal ini menurunkan sumber penghasilan masyarakat sekitar yang bergantung pada hutan. Yang ketiga ada dari kesehatan, yaitu asap dari kebakaran mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Jadi, kebakaran hutan itu menyebabkan polusi udara dengan asap yang mengandung partikel berbahaya. Partikel ini dapat menyebabkan berbagai penyakit pernafasan seperti asma, bronkitis, bahkan juga kanker paru-paru. Lalu yang terakhir adalah iklim. Contohnya seperti peningkatan emisi karbon dan perubahan iklim. Kebakaran hutan juga dapat mengakibatkan pelepasan karbon dioksida dalam jumlah besar ke atmosfer, yang mempercepat pemanasan global dan juga perubahan iklim. Selanjutnya, Nah, selanjutnya ada strategi pencegahan pengendalian. Pengendalian kebakaran hutan melibatkan strategi pertama pencegahan, meningkatkan patroli secara rutin di daerah rawan kebakaran untuk membantu mendeteksi titik api lebih dini dan mencegah kebakaran meluas. Yang kedua, mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, serta kampanye yang melibatkan media massa dan media sosial. Yang selanjutnya, melarang pembakaran lahan, melarang praktik pembakaran untuk pembukaan lahan, terutama di musim kemarau adalah langkah preventif utama dan mengelola lahan dengan baik. Pengelolaan lahan yang baik seperti pembuatan sekat bakar, fire break, dan pembahasan lahan gambut dapat mencegah api menyebar ke area yang lebih luas. Selanjutnya, Yang kedua ada deteksi dini. Deteksi dini kebakaran hutan adalah upaya untuk mendeteksi kebakaran pada tahap awal sebelum api menyebar luas, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan atau pemadaman secara cepat dan efektif. Deteksi dini ini sangat penting dalam pengendalian kebakaran hutan karena kebakaran hutan yang cepat meluas bisa sangat merusak ekosistem, mengancam kehidupan manusia, serta berdampak negatif terhadap kualitas udara dan perubahan iklim. Dengan mendeteksi kebakaran pada tahap awal, upaya pemadaman dapat dilakukan dengan lebih efisien dan risiko kerusakan dapat diminimalkan. Berikut adalah beberapa pendekatan dalam deteksi dini kebakaran hutan. Yang pertama ada penggunaan teknologi satelit dan sensor. Yang kedua, pemantauan dengan drone. Dan yang terakhir adalah sistem peringatan dini berbasis cuaca. Selanjutnya, strategi pencegahan pengendalian, yaitu dengan pemadaman di darat dan udara serta pembuatan garis penahan api untuk mencegah penyebaran. Yang dimaksud yaitu pemadaman di darat, yaitu dengan menggunakan alat pemadam api. Sedangkan untuk pembuatan garis penahan api, garis ini bisa dibuat dengan menggunakan alat berat pembakaran terkontrol atau pemadaman manual. Tujuannya adalah untuk memutuskan jalur penyebaran api dengan menghilangkan bahan bakar yang terbakar. Selanjutnya, ada rehabilitasi. Rehabilitasi adalah proses pemulihan ekosistem hutan yang telah rusak atau terganggu dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis, keragaman hayati, dan layanan ekosistem hutan ke kondisi yang lebih baik. Proses ini dapat dilakukan dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali dan restorasi lahan yang terbakar. Selanjutnya, Yang terakhir yaitu penegakan hukum. Dilakukan sanksi tegas bagi pelaku pembakaran ilegal dan koordinasi antar lembaga. Dengan dilakukannya penegakan hukum yang lebih keras lagi, maka pengendalian kebakaran hutan bisa berjalan lebih baik karena potensi pelanggaran dapat ditekan dan kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap aturan akan semakin meningkat. Ya, jadi itu dia penjelasan atau presentasi dari kami tentang kebakaran hutan di Tahura atau Taman Hutan Rakyat Raden Surjo Prigen Pasuruan. Ya, sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya dari kelompok kami dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.